Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pamungkas, jam 1.21.30 di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, materi dari LKMO, kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri biasanya dibagi menjadi dua ya, yang dipimpin sama yang memimpin. Dari kata-kata kepemimpinan itu ada beberapa kata-kata yang jarang orang tahu. Misalnya pimpin dan memimpin, perbedaannya itu dari eh, kalau kata pimpin itu kata dasar dari kepemimpinan yang eh, itu jadi kata sifat gitu. Dan untuk memimpin itu eh, sifat dari kepemimpinan tersebut. Jadi kayak membimbing atau menuntun eh, seseorang. Terus ada kata dipimpin dan pemimpin. Kalau dipimpin itu em, orang yang sedang dituntun atau orang yang sedang diajarkan atau sebagainya. Dan pemimpin itu orang yang mengajarkan atau orang yang menuntun atau membimbing seseorang yang dipimpin tersebut. Kemudian ada pimpinan. Pimpinan tersebut seseorang yang memiliki kekuatan atau jabatan seperti itu. Contohnya seperti eh, pemimpin sidang. Kenapa dikatakan pemimpin sidang? Karena di situ orang tersebut memiliki kekuasaan. Kenapa tidak di apa nah, tidak diberikan nama ketua sidang? Karena kata-kata tersebut pimpinan sidang lebih cocok karena memiliki kekuasaan atau jabatan. Setelah itu kepemimpinan itu sendiri memiliki seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa sifat atau bakat dasar yang bisa diciptakan oleh diri sendiri, dibangun, atau emang sudah bakat alami seperti kayak antu, antusiasme, jadi kayak rasa totalitas tersendiri ya. Terus ada integritas, kemampuan eh, memutuskan. Jadi kayak kemampuan memutuskan itu kayak em, kemampuan untuk memberi keputusan dalam suatu kondisi. Selanjutnya kekuatan fisik dan susunan saraf. Kemudian ada kepercayaan. Eh, jadi seorang pemimpin itu harus dipercaya. Jadi harus bisa dipercaya gitu. Kayak, terus ada intelijensia, keterampilan mengajar, keramah tamahan, memiliki arah dan tujuan. Selanjutnya ada asas kepemimpinan. Sifat dasar dari asas kepemimpinan ini adalah konsisten dan konsekuen, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Terus sikap sikap yang wajib dikembangkan itu adalah adil, bijaksana, percaya diri, inisiatif, karismatik, komunikatif, ulet, berani, eh, mawas diri, jujur dan mudah dan mengambil keputusan seperti itu. Jadi eh, sifat-sifat tersebut bisa dikembangkan ya. Kemudian ada asas norma kepemimpinan. Eh, jadi kayak asas norma kepemimpinannya ada beberapa ya. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di tengah membangun kemampuan tekad dan prakarsa, di depan memberi teladan, di belakang memberi dorongan. Terus memiliki kemampuan evaluasi diri, eh, jujur, tanggung jawab, dan
terbuka dan berani. Ikhlas, yang terpenting dari kepemimpinan itu ikhlas ya. Jadi semua yang kita kerjakan akan bakal diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu ya. Terus sederhana dan tidak berlebihan, tidak neko-neko seperti itu. Kemudian memutuskan dengan tepat dan menemukan prioritas. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki bisa menempatkan suatu masalah menjadi prioritas utama gitu, kayak ada beberapa masalah gitu. Kita harus dapat memprioritaskan masalah yang paling urgent dan mendesak seperti itu. Dan ada teknik kepemimpinan, yaitu teknik menerangkan suatu secara faktual ke anggota. Jadi kayak bisa menjelaskan sesuatu, misalnya problem ke dalam anggota anggota yang sedang dipimpin seperti itu. Kemudian ada teknik propaganda. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat mempengaruhi em, sesok beberapa orang yang dipimpinnya. Jadi hal mempengaruhi itu dapat memberikan kepercayaan pada seorang pemimpin. Ya. Ada teknik berkomunikasi, penyediaan fasilitas, dan teknik persuasi, pemberian perintah seperti itu. Dan ada lagi teknik human relations. Jadi sebagai seperti kayak motivator seperti itulah. Kemudian ada manajemen organisasi. Kemudian ada manajemen organisasi. Dari kata manajemen organisasi tersebut ada dua kata ya. Jadi kita pisah dulu. Jadi apa itu manajemen? Manajemen itu kayak suatu ilmu yang dapat mengatur atau memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi kayak eh, pengelola gitu, sebagai pengelolaan suatu sumber daya. Dan organisasi tersendiri seperti yang kita sudah tahu, sekumpulan orang yang bekerja sama, struktur dan sistematis. Jadi eh, punya rangka dari kayak seperti kepemimpinan, ada beberapa yang mengurus suatu organisasi tersebut, dan organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama. Intinya di tujuan yang sama gitu. Jadi di antara jadi apa itu manajemen organisasi? Jadi kita mengatur atau mengelola organisasi secara efektif dan efisien seperti itu. Yang ada memanfaatkan sumber daya di dalam organisasi tersebut. Jadi mungkin hanya segitu sedikit pemaparan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.